saudara-saudara, kita bersyukur ya dengan tampilan orkestra hari ini. Ini rasanya kita ada di surga begitu ya. Rasanya ya saudara-saudara. Itu sebabnya siapa yang gak mau ke surga? Yang kita dengar ya atau suasana hari ini baru sedikit ya dari indahnya akan surga itu ya. Jadi kita bersyukur kalau kita sudah percaya kepada Kristus, karena kita pasti masuk surga. Kalau ada di tengah-tengah kita yang belum percaya, mari percayalah. Karena tidak ada keselamatan ya di dalam siapapun kecuali di dalam Kristus Tuhan. Nah, saudara-saudara, kita bersyukur kita akan bersama-sama mendengarkan perenungan firman Tuhan pada hari ini, dan marilah kita mengawalinya dengan berdoa. Bapa kami yang baik, kami sangat bersyukur karena hari ini Tuhan menolong kami, Tuhan menyertai kami untuk ada di sini. Dan kami akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami memohon kepadamu, kiranya Tuhan menolong setiap kami. Siapapun yang hadir di tengah-tengah ibadah ini, kiranya Tuhan mampukan sehingga dapat mengikuti akan seluruh penyampaian perenungan firman Tuhan ini. Dan bahkan dengan pertolongan Roh Kudus ada komitmen untuk sungguh dapat menghidupinya, serta kerinduan untuk memberitakan firman. Tolong semua kami, semua jemaat yang hadir dan hamba-Mu yang akan menuturkannya. Tuhan menolong semua penuturan, kiranya Tuhan yang sungguh memampukan supaya semua penuturan hamba-Mu semata-mata sesuai dengan kehendak Tuhan yang suci itu. Terima kasih Bapa, demi Kristus Tuhan kami berdoa, kami mengucapkan syukur. Amin. Saya mengundang kita berdiri saudara. Kita akan bersama-sama membaca Mazmur 3. Kita akan mulai dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-9. Kita akan bersaut-sautan. Saya ayat pertama, Bapak Ibu Saudara ayat yang kedua, demikian seterusnya hingga kita menyelesaikan akan Mazmur 3 ini. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Banyaknya lawanku, banyak orang yang menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Tetapi Engkau Tuhan adalah Kristus yang melindungi aku. Engkau menyembuhkan dan mengangkat kesalahan. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Aku memberikan diri aku bangun sebab Tuhan menolong. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bantulah Tuhan, tolonglah aku ya Allah. Ya Engkau telah memurahkan semua musuhku dan memenangkan diri orang. Sama-sama ayat ke-9, 2, 3. Dari Tuhan datang pertolonganmu, berkat-Mu atas umat-Mu. Silakan duduk. Yang berbahagia adalah yang cinta firman. Yang berbahagia yang sungguh punya hasrat mendengarkan firman Tuhan serta menghidupinya ya di dalam sepanjang umur di bumi yang fana ini. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lagi-lagi saudara bahwa tema kita hari ini adalah tema yang bersinggungan dengan krisis. Lalu kalau tema kita saudara bersinggungan dengan krisis, kagetkah kita saudara? Kagetkah kita saudara kalau tema kita hari ini saudara menyinggung mengenai krisis? Kaget? Ya tidak saudara. Kita tidak kaget lagi saudara kalau tema kita ada hubungannya dengan krisis atau berbau-bau krisis. Mengapa saudara? Karena kurang lebih 3 tahun saudara, mimbar-mimbar Kristen sebenarnya mengupas, membedah akan hal-hal yang berkenaan dengan krisis. Ya, kita tahu pandemik ini saudara, ya masih belum dikatakan steril ya dari bumi Indonesia ini, bahkan dunia. Saudara, 3 tahun itulah yang banyak dibedah saudara oleh
mimbar-mimbar Kristen, saudara, termasuk kita di GKT 3 ini, saudara. Walaupun mungkin temnya ya sedikit dimotif, tapi bau-bau Kristus, yang krisis, menyinggung tentang krisis itu sudah ada. Itu sebabnya kalau kemudian kita misalnya klik YouTube, saudara, cari krisis, ya khotbah krisis, wah saudara, akan bermunculan di sana tema-tema tentang krisis. Gereja A bahas tentang krisis, gereja B bahas juga tentang krisis, gereja C, D, E, F, G, wah saudara, semua mengupas mengenai krisis. Saudara, 3 tahun lebih, dan hari ini saudara, tema kita adalah bersinggungan dengan krisis. Sehingga saudara, ini bisa dikatakan adalah merupakan sign yang sederhana, saudara, tanda yang sederhana yang mau menyatakan kepada kita, saudara, bahwa memang krisis ini, saudara, bahwa selama kita ada di dalam bumi yang fana ini, saudara, itu masih potensi menghiasi perjalanan kehidupan kita sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Setuju? Jadi mau tidak bahas atau ngebahas mengenai krisis, saudara, krisis itu masih ada. Mau orang itu, saudara, bukan Kristen atau orang tersebut adalah orang Kristen, saudara, maka krisis itu masih mungkin menyerang siapa saja. Sehingga kalau ngerti ini saja, saudara, janganlah kita cepat-cepat menghakimi ataupun saudara menuding rekan-rekan kita yang sedang berada di pusaran krisis. Apalagi sampai mengata-ngatai, apalagi sampai meragukan daripada kekristenannya, saudara. Jangan, saudara. Apalagi kalau itu menimpa orang rohaniawan, atau mungkin saudara krisis itu menimpa penatua, atau menimpa pendeta kita, atau menimpa misalnya pendeta Eliatman, saudara. Lalu kemudian kita tarik sedemikian jauh, saudara. Lalu mungkin kita meragu-ragukan kesetiaannya, meragu-ragukan akan panggilannya, meragu-ragukan akan intimasinya dengan Tuhan, ya, meragukan banyak hal, ya, hal-hal yang basic, yang mendasar tentang panggilan awal dari seorang rohaniawan. Kita terkadang lupa, bukan, bahwa semenjak kita jadi Kristen, bahkan kemudian semakin dalam di dalam mengiring Tuhan, semakin dalam di dalam melayani Tuhan, saudara, bukan saja krisis itu masih mungkin menimpa kita, tetapi saudara, iblis bisa saja kemudian memakai akan krisis itu menjadi panah-panah krisis yang dilesatkan beruntun, bertubi-tubi kepada orang-orang Kristen demi tujuan menjatuhkan kita dan menjauhkan kita daripada Tuhan, saudara. Itulah sebabnya, saudara, kalau kemudian orang Kristen itu tersudut, terdesak, bersungut-sungut, jatuh di dalam meragukan akan kedaulatan dan kemahakuasaan Tuhan, iblis senang bukan main. Ketika kita mulai ragu-ragu oleh karena krisis itu atas kedaulatan Tuhan, saudara, wow, iblis merasa menang banyak, menang besar. Itulah sebabnya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berhati-hatilah jikalau kita sedang ditimpa oleh krisis. Jangan sampai kita salah arah. Jangan sampai kita salah sikap. Jangan sampai saudara kita salah di dalam bertindak. Saudara, setelah rapat di mana ada Pak Kenny, ada Pak Henry penghubung, saudara, di Araya itu, saudara. Lalu Bapak Kenny Suseno, tahu ya, mantan ketua majelis penatua kita, saudara. Itu sharing banyak hal. Ada banyak hal yang menjadi share beliau itu.
Saya tidak tahu ada beliau di tengah sini ya. Nah saudara, dia banyak menyampaikan, tapi yang menarik adalah mengenai ya kisah dari istri Pak Kenny, Bu Resa, Lydia yang kita tahu kondisinya bagaimana, ya fisiknya yang melemah, sarafnya bagaimana dan sebagainya, bahkan sampai katanya kemana-mana ya misalnya ke rumah sakit mesti ditemanin saudara-saudara. Ya mesti berdua katanya kalau tidak salah itu ya. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dia katakan, aduh Pak Eliatman ini memang tidak mudah. Dengan kondisi seperti sekarang ini, itu tidak mudah bagi kami. Bagi mental saya, ya secara pribadi dan juga bagi mental anak-anak. Lalu dia katakan begini, kalau saya bukan Kristen, mungkin saya tidak bisa kuat hingga sampai hari ini. Ya di dalam merawat istri dan menghadapi krisis ataupun badai ataupun kelemahan istri yang luar biasa itu. Kalau saya bukan Kristen. Waduh kalimat yang sangat indah bukan? Dalam sekali. Kita tahu ya kalau Kristen itu artinya apa? Dicinta Kristus dan mencintai Kristus. Diselamatkan Kristus. Ya menjadi follower Kristus. Jadi kalau saya bukan Kristen, saya mungkin tidak bisa ya menghadapi akan situasi yang pelik yang sedang terjadi hari ini. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, karena itu mari kita terus berdoa juga buat Bu Resa. Dan juga ada beberapa nama yang seringkali bermunculan di warta. Semoga itu bukan hanya menjadi gawenya TU kita untuk mencantumkan begitu ya. Wah ini sistematisnya, wah ada semacam sistem di sana yang untuk berdoa. Saya harap kita berdoalah. Ada banyak ya seperti Bu Febe itu ya juga. Waduh itu menjadi doa kita. Alfredo. Ada banyak nama-nama yang muncul. Bahkan saya ingat 2 tahun ada yang terus didoakan. Dan memang akhirnya juga pulang ya meninggal dunia saudara. Ya mari kita berdoa bagi mereka yang sedang menderita. Yang sedang sakit. Keluarga yang juga penuh dengan pergumulan. Supaya Tuhan memberikan pemulihan. Kalau Tuhan beri pemulihan fisik. Ya puji Tuhan, tapi kalau Tuhan juga memberi pemulihan spiritual, wow itu luar biasa sekali. Khususnya untuk Pak Kenny tadi, semoga Tuhan menambahkan akan hikmat, menambahkan daya tahan untuk boleh sungguh menghadapi akan sikon yang diizinkan oleh Tuhan baginya. Nah saudara, krisis itu bisa menimpa siapa saja saudara-saudara. Krisis saudara-saudara bisa menimpa akan setiap orang saudara-saudara. Menimpa orang-orang percaya, menimpa engkau dan saya tanpa ada aba-aba, tanpa ada simulasi, tanpa ada permisi. Saudara-saudara, tahu-tahu kita sudah ditimpa badai krisis yang sungguh luar biasa sekali saudara-saudara. Semua orang bisa, orang percaya juga bisa ditimpa oleh krisis itu. Tapi yang menjadi pembeda pada akhirnya adalah bagaimana sikap iman kita kepada Tuhan yang berdaulat dan yang sungguh mengasihi kehidupan kita. Setelah demikian pula yang dihadapi oleh Raja Daud. Di teks yang kita baca tadi bukan? Ini hanya salah satu krisis, saudara-saudara. Dari beberapa krisis yang pernah dihadapi oleh Raja Daud, saudara-saudara. Krisis yang dihadapi oleh Daud di sini, saudara-saudara, adalah krisis kenyamanan. Krisis keamanan. Krisis kenyamanan berkaitan dengan emosional. Krisis keamanan berkenaan dengan nyawanya, saudara-saudara. Yang kita tahu bahwa sumber itu datang dari siapa? Dari anak kandung sendiri yang bernama siapa tadi? Absalom. Siapa Absalom, saudara-saudara? Absalom itu adalah anak Daud. Dan disebutkan oleh Alkitab di dalam 2 Samuel itu saudara 14. Nanti dilihat di mana ayatnya itu. Disebutkan Absalom itu adalah anak Daud yang paling ganteng se-Israel. Bisa bayangkan kalau dikatakan paling tampan se-Israel. Apa seperti siapa itu ya? Tom Cruise kah?
Atau siapa yang terkenal di Indonesia katanya Bilar-Bilar itu siapa tuh? Kayak Lesti Kejora itu ya pacarnya itu. Wah, ikut-ikut dikit gitu ya. Atau siapa lagi? Pierce Brosnan yang James Bond itu. Saya pernah ke Israel, saudara-saudara. Ya, saudara, kalau kita lihat wajahnya orang Israel kan cakap-cakap ya. Mungkin rekan-rekan yang pernah ke sana, wah cakap-cakap saudara. Ya ada yang arah-arah Mesir, wajah-wajahnya ke Timur Tengah gitu, campur dengan wajah-wajah Barat begitu, Eropa. Wah jadilah orang Israel. Ya, dan waktu kita ke sana itu saudara, wah banyak yang cakap-cakap. Apa karena kita datang lalu yang keluar itu cakap-cakap barangkali ya, dikeluarkan semua yang cakap-cakap begitu ya. Nah saudara, bisa bayangkan kalau kemudian Absalom ini disebut paling tampan se-Israel. Itu luar biasa sekali, ganteng banget saudara. Kalau kita semua nih se-Israel katanya gitu ya. Nah saudara, tapi apalah artinya kegantengan yang seperti itu? Apalah artinya saudara kedudukan Absalom sebagai anak raja? Apalah artinya saudara statusnya sebagai anak kandung kalau sampai kemudian ia berani kurang ajar dan berani jahat kepada orang tua dan papanya sendiri, saudara-saudara. Apa gunanya itu, saudara-saudara? Daud kita kenal adalah seorang yang jago perang. Betul? Dia adalah penakluk daripada raksasa. Dia adalah penakluk daripada singa-singa. Hebat kali bukan? Siapa yang pernah lihat di YouTube malah singa attack man, singa menyerang manusia? Saya sering kali lihat itu. Saya kadang-kadang melihat hal-hal itu supaya siapa tahu diperhadapkan pada situasi yang paling sulit. Bagaimana sih lawan singa itu? Apalagi kalau ingat-ingat si Daud ini, saudara-saudara ya. Wah, dia pernah hantam singa, saudara-saudara. Nah, Daud ini saudara penakluk singa-singa, penakluk raksasa, saudara-saudara. Goliat yang terkenal itu, saudara. Tapi coba lihat, begitu berhadapan dengan anak sendiri, bagaimana? Termehek-mehek dia, saudara. Sebab itu adalah pertarungan yang serba salah, saudara. Anak sendiri. Itu adalah pertarungan yang mengacaukan emosi, saudara. Orang tua yang baik, papa mama yang baik mungkin pernah marah sama anaknya, bukan? Mungkin ada yang marah, yang mungkin sampai pukul. Boleh tidak pukul anak? Boleh, tapi jangan menginginkan kematiannya. Boleh tidak marah? Boleh, asal tidak sembarangan marah. Itu sebabnya hati-hati lagu anak sekolah minggu itu ya. Marah-marah itu dosa. Nah, itu salah. Yang salah itu sembarangan marah. Marah yang suci, marah yang benar, itu Alkitabiah. Yesus sendiri pernah marah. Nah, orang tua yang marah, saudara. Mungkin kelewat atau ya pokoknya marah sekali begitu, saudara. Bukankah kemudian ketika dia meninggalkan anaknya, ada kemungkinan ya sangat sedih sekali. Ya, nah. Betul? Ayo sama-sama sebutkan. Hanya ayah yang aneh yang menikmati perang dengan anak sendiri. 2, 3. Hanya ayah yang aneh yang menikmati perang dengan anak sendiri. Tambahin ibu lah ya. Hanya ibu yang aneh yang menikmati perang dengan anak dewe. Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, krisis yang dihadapi oleh Daud makin menjadi. Karena bukan saja melibatkan Absalom. Tapi Absalom melibatkan banyak orang. Dia menghasut banyak orang. Termasuk orang ring satunya Daud yang terkenal itu adalah Ahitofel. Jadi coba lihat. Waduh saudara, serangan yang luar biasa yang dihadapi oleh Daud. Bukan saja anak kandungnya. Banyak orang dan juga orang-orang penting yang mungkin sudah terpengaruh di dalam mengkudetanya. Ada banyak orang yang menginginkan kejatuhan Daud. Ada banyak orang yang menginginkan akan kematiannya. Bahkan 2 Samuel sendiri 15-13 itu mengatakan, ya ada orang memberi info kepada Daud.
Katanya hati orang Israel telah condong kepada Absalom. Ngeri enggak begini saudara? Hati banyak orang sudah condong kepada sang pengkudeta. Ngeri saudara. Itu sangat mengerikan. Mungkin ibarat berita nuklir yang sempat mengemuka, yang sempat masuk kuping kita di tengah-tengah perang Rusia dan Ukraina. Ngeri enggak saudara? Oh, ngeri saudara. Ini juga apa enggak ngeri? Coba waktu itu kita down. Ngeri saudara. Sudah dikelilingi oleh orang-orang yang menjatuhkannya saudara. Tapi pertanyaan yang paling dalam. Apakah ini krisis yang paling mengerikan? Anak nyerang, banyak orang nyerang, orang penting, ring satu. Ya, karena kalau sudah di ring satu kan tinggal dek gitu ya. Ring satu ya sudah tahu betul kelemahan Daud. Apakah itu yang paling mengerikan? No. Itu bukan krisis yang paling mengerikan. Tapi krisis yang paling mengerikan saudara adalah apabila ayat 2 itu saudara, asumsi ayat 2 itu, tudingan ayat 2 itu benar-benar menjadi kenyataan. Yaitu di mana Tuhan tidak lagi menyatakan pertolongan kepada Daud, saudara. Ini yang paling ngeri, saudara. Kalau sampai asumsi ini, baginya tidak ada pertolongan dari Allah. Itu yang paling mengerikan. Bukankah kita bisa kehilangan apapun, bukan? Kita bisa kehilangan jabatan. Kita bisa kehilangan kedudukan. Kita bisa kehilangan harta. Kita bisa kehilangan apapun di dalam dunia ini. Saya waktu SMA punya gitar, saudara. Lalu kemudian hilang. Itu dipinjam oleh koster gereja. Ada 2 orang di sana. Lalu kemudian mereka berkelahi gara-gara ini. Siapa yang nyolong, siapa yang menghilangkan gitarnya Eliatman. Lalu sampai masuk ke kepolisian pada waktu itu, saudara. Lalu saya dijadikan saksi. Dan kemudian sudah urus di sana, tetap saja tidak ada yang tahu di manakah gitar itu. Wah, gitar yang paling saya senang dulu. Saudara, kita bisa kehilangan harta yang paling kita cintai. Tapi jangan sampai, saudara, terjadi ayat 2. Kita sampai kehilangan pertolongan daripada Tuhan. Sebab kalau kita sampai kehilangan pertolongan Tuhan, itu artinya apa? Kita selesai bin tamat, saudara. Kita bukan siapa-siapa lagi. Kita tidak lagi mempunyai pengharapan. Kita hanya mempunyai pengharapan yang sia-sia selama kita hidup. Tapi sebaliknya, saudara-saudara, selama masih ada pertolongan daripada Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, maka krisis yang paling hebat sekalipun masih mungkin Tuhan bisa luputkan daripada setiap kita. Selama masih ada Tuhan beserta dengan pertolongannya, saudara-saudara, masih mungkin badai yang paling hebat sekalipun orang-orang Kristen yang dicinta Kristus itu bisa melaluinya, saudara-saudara. Itu sebabnya, saudara, kita bersyukur bukan? Kalau kemudian kita lihat kisah Daud ini. Karena melalui kisahnya yang satu ini, saudara, bagaimana dia menghadapi krisis yang hebat itu, saudara. Ada blessing di sana. Bahwa ketika ia menghadapi akan krisis itu, saudara, yang pertama dilakukan oleh Daud adalah dia sungguh-sungguh tetap mempunyai keyakinan yang kokoh akan Tuhan yang berdaulat. Ada 3 hal, saudara. Bisa dimunculkan teksnya lagi. Yaitu bahwa Tuhan itu adalah perisainya. Tuhan itu perisai. Jadi bukan kekuatannya, bukan laskar yang ia punya, bukan juga 5 batu licin. Apalagi dia raja, bisa lagi muncul lagi kan pengalaman masa lalunya itu. Dia ambil batu umban itu, langsung menembus daripada Goliat itu. Apa itu yang menjadi perisainya? Pengalamannya, keperkasaannya, kekuatannya sendiri? Bukan. Tapi Tuhanlah yang menjadi perisainya. Tuhan adalah kemuliaannya, saudara-saudara. Bukan istana, bukan kebesaran yang ia punya. Bukan karena ia raja. Tapi kemuliaannya sesungguhnya adalah Tuhan itu sendiri. Dari Tuhan itu sendiri. Dan Tuhan
yang akan menegakkan kepalanya. Jadi bukan siapapun, bukan orang-orang yang ada di sekitarnya, saudara-saudara, tapi kepastian yang ada di dalam Tuhan yang akan menegakkan kembali. Hari ini dia lari, hari ini dia dihina, hari ini bahkan kalau kita lihat Simei mencaci maki dia, bukan mengutuki Daud, tapi dia percaya Tuhan yang akan kembali menegakkan kepalanya. Banyak orang, saudara-saudara, kalau orang sudah berpihak padanya, mungkin sudah pro-proan kepadanya, saudara-saudara, lalu kemudian mungkin sok, mungkin jumawa, tapi ingat saudara, itu hanya sementara. Yang kekal pada akhirnya adalah seperti yang dimaksudkan oleh Daud sendiri, bahwa Tuhan sajalah yang akan menegakkan kepalanya di krisis yang sedang dihadapi dan bahkan di segala keadaan yang dihadapi. Nah saudara, ini teladan Daud. Di tengah krisis yang hebat, dia tetap yakin sama Tuhan. Tuhan itu perisai, Tuhan itu adalah kemuliaannya, Tuhan yang akan menegakkan kepalanya. Lalu selanjutnya saudara-saudara, sederhana. Di tengah krisis itu saudara-saudara, luar biasa sekali. Karena Daud pada akhirnya saudara bisa menikmati ketenangan yang luar biasa. Ia tidak takut, ya, ia tidak panik, saudara-saudara. Dikatakan di situ puluhan ribu pun dia nggak takut. Hebat ya. Dia bisa menikmati tidur itu, saudara. Dia bisa tidur, dia yakin dia bisa bangun. Saudara, banyak orang bisa tidur tapi belum tentu bisa bangun, bukan? Iya toh? Ada banyak cerita itu sudah, ya. Tidur tahu-tahu sudah menghembuskan nafas. Itu sebabnya saudara, perkara tidur adalah salah satu strategi yang dipakai oleh musuh, saudara-saudara, yang di dalam menaklukkan. Saat tidur saudara, coba lihat, kita pernah tidur toh? Kita nggak tahu apa-apa, saudara. Mau orang potong kita, mau penggal, mau tusuk, ya sudah selesai kita, sudah. Itu sebabnya banyak orang di dalam strategi perang, saudara. Orang-orang yang sulit ditangkap waktu tidur. Dan bahkan ada teman dulu yang nakalan gara-gara persaingan nilai, saudara-saudara. Maka dia bagaimana itu, saudara-saudara, di kos itu, dia berusaha kasih obat tidur sama saingannya. Ya tidurlah si teman itu. Ya, gak bisa ikut ujian. Karena itu maling-maling biasanya beraksi kapan? Banyak yang waktu subuh ya, yang tidur ya. Ya, tapi juga banyak ya tidak harus tidur juga, saudara. Ya makin orang pintar sekarang hari ini. Tapi lihat di sini, Daud sengaja dan asik menikmati tidur. Kenapa? Keyakinannya pada Tuhan. Saudara, banyak orang katanya saudara sulit tenang, sulit tidur. Kenapa? Banyak yang dipikirkan, banyak yang ditakutkan, saudara. Banyak faktor yang lain karena kesehatan dan sebagainya. Tapi saudara, ada yang memang sengaja memasukkan semua hal di sini. Lalu kemudian kepikiran, saudara. Banyak yang dipikir, banyak yang takut. Akhirnya apa? Sengaja nggak mau tidur. Sengaja tunda-tunda tidur. Mungkin sampai pagi, saudara. Lalu kemudian tidak bisa menikmati tidur. Sudah sengaja nggak mau tidur. Lalu kemudian tidak bisa menikmati tidur. Akhirnya memang sulit tidur. Dan menyebabkan kemerosatan kesehatan. Lalu waktu merosot kesehatan, lalu muncul lagi nggak bisa tidur. Makin begitu terus lingkarannya. Saudara, mari seperti Daud. Kita percaya mutlak kepadanya. Percaya Tuhan yang berdaulat itu yang memberikan ketenangan. Nyamanlah, 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 nyamanlah jiwaku. Bukan dari apa, bukan dari siapapun, tapi nyaman jiwa, ketenangan itu datang daripada Tuhan. Itu sebabnya Daud tahu bahaya ini, orang-orang sudah nyerang, ngejar dia. Ya, tapi dia bisa tidur. Saya tidur. Saya yakin
bisa bangun. Saya yakin Tuhan pelihara, Tuhan jaga. Jadi dalam hal yang simpel ini saja, saudara, maukah kita belajar daripada Daud? Saudara, di tengah krisis, Daud yakin sama Tuhan. Tuhan perisai, Tuhan kemuliaan, ya Tuhan angkat kepala. Dan contoh yang sederhana, ia bisa buktikan. Ia bisa menikmati ketenangan yang luar biasa. Yang terakhir adalah di tengah situasi yang pelik itu, saudara, Daud berdoa. Ya Allah, bangkitlah menolong aku. Ya, dan bahkan saudara diakui di sana bahwa kehebatannya, penaklukannya terhadap musuh-musuh di masa lampau itu karena Tuhan. Itu karena Tuhan saja. Dia bisa hajar singa, dia bisa hajar Goliat, dia bisa memimpin Israel yang luar biasa, yang terkenal keras kepala itu, saudara-saudara, yang terkenal dengan tegar tengkuk itu, saudara-saudara. Tapi dia tahu kekuatannya, andalannya adalah Tuhan saja. Karena itu saudara, kita bersyukur sekali kalau kemudian selama pandemik GKT 3 tetap pelihara doa. Banyak yang bisa dikompromikan di dalam 3 tahun terakhir, bukan? Banyak masih bisa, aktivitas tertentu masih bisa diatur, saudara. Mungkin bisa ditunda sementara. Tapi luar biasa, GKT 3 persekutuan doanya jalan terus. Doa private-nya jalan terus. Doa pribadinya jalan terus. Mengapa, saudara? Karena kekuatan kita adalah Tuhan. Proteksi yang sejati bukan masker ini, saudara, walaupun ini baik. Proteksi terbaik kita, saudara, bukan karena vaksin, walaupun itu baik. Proteksi terbaik kita bukan karena sistem manusia di dalam controlling ataupun di dalam mencegah COVID ini. Tetapi sesungguhnya, sejatinya proteksi itu adalah dari Tuhan. Karena itu saudara, kepepet tidak kepepet, ada krisis, enggak ada krisis, ada masalah, tidak ada masalah, tetaplah kita berdoa. Sebab Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Dia sumber sejati kita. Sebab Tuhan adalah pemelihara kita yang juga sudah menebus kita, menghapus akan dosa, dan memastikan kita masuk di dalam kerajaan sorga. Karena itu saudara-saudara, krisis mungkin masih ada. Apalagi isu-isu yang kita dengar, ada banyak ya isu itu. Tapi coba lihat saudara, hari ini tanggal 15 Januari 2023. Tuhan itu baik, bukan? Ya, krisis mungkin masih ada. Tapi saudara-saudara, mari kita bisa melawannya seperti Daud yang melawannya. Yaitu dengan keyakinan yang kokoh akan Tuhan. Dengan tenang karena Tuhan. Dan dengan berdoa. Walaupun ia adalah pahlawan yang hebat. Dia adalah jagonya perang. Tapi dia tahu sumbernya hanya Tuhan saja. Berbahagia kita yang sungguh dapat meneladani akan kehidupan Daud ini. Dan bahkan yang komitmen di tengah sikon apapun. Saya tetap sandar Tuhan. Saya tenang karena dia. Dan saya mau terus berharap dan berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, terima kasih. Engkau baik bagi kami. Engkau mempersiapkan kami menghadapi problem, situasi apapun, bahkan mungkin yang disebut krisis, kemelut kebahayaan itu. Dengan perenungan firman Tuhan hari ini. Terima kasih Bapa, kami mau seperti Daud. Karena itu Tuhan tolong kami. Supaya kami mencintaimu, mencintai firman-Mu. Bukan hanya teks Mazmur 3 ini, tetapi firman Tuhan. Teks-teks yang lain, kami sungguh mau mempelajarinya. Sehingga kami boleh menjadi anak-anak yang tangguh dalam semua sikon yang Tuhan izinkan untuk kami hadapi. Dengarlah doa kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami ini sudah berdoa. Amin.